wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmia Mulia Fitri dari SMA 5 Bangko Pusako Rokan Hilir, Riau ya. Oke Anandaku, pada kali ini Ibu akan bahas lagi mengenai video tentang trigonometri. Trigonometri again. Tapi nggak apa-apa ya Anandaku, kita pelan-pelan tapi bertahap tapi memahaminya dengan baik. Jadi jangan bosan memahami materi trigonometri ini karena ini sangat berguna untuk kedepannya, apalagi kalau Anandaku ingin mempelajari mengenai di kehidupan kedepannya tentang perkuliahan gitu ya, lebih ke geometri atau lebih ke nanti misalnya ingin buat sebuah rumah ya, jadi harus sudutnya harus tepat supaya rumahnya itu tuh jadi indah dan bagus. Oke. Anandaku, sebelum itu Ibu ingin bertanya ya. What's up bro, asik gitu ya. Apa kabar Anandaku semua? Semoga Anandaku selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun Anandaku berada. Dan juga Anandaku di masa yang sulit ini ya, walaupun kita sulit tetapi kita tetap harus menjaga kesehatan kita supaya kita terhindar dari berbagai penyakit yang ada. Oke Anandaku, kita lanjutkan. Oke, jadi masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ayo siapkan masa depan kamu Anandaku. Ayo kita belajar. Semangat buddy. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mampu menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus. Apa sih aturan sinus dan kosinus itu? Check it out. Aturan sinus pada segitiga sembarang terdapat beberapa aturan. Salah satunya adalah aturan sinus. Nah, bagaimana bentuk aturan sinus? Aturan sinus berlaku pada setiap segitiga. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur, sisi atau sudut yang lain dalam segitiga saat sebagian unsurnya diketahui. Nah, kemungkinan unsur-unsur yang diketahui adalah sisi sudut-sudut, sisi-sisi sudut, dan sudut sisi-sisi. Sudut sisi-sudut. Nah, pada aturan sinus, nah ini ada sebuah gambar ya. Jadi kita tidak menggunakan segitiga siku-siku lagi ya. Jadi segitiganya sembarang. Ada segitiga A, B, C. Nah, di depan sisi sudut A itu ada sisi A kecil. Sudut B ada sisi B kecil dan sudut C ada C kecil. Itu ya sudutnya. Lalu aturan sinus itu bentuknya adalah A kecil per sin A. Di depannya kan sudut A, berarti sin A. B per sin B. Depannya sudut B ya. Dan C per sin C ya. Nah, itu dia. Sudut-sudut ya yang diketahui. Nah, kita lanjut ke contoh. Tadi Anandaku sudah ingat ya, A per sin A, B per sin B, C per sin C. Berarti sesuai dengan depan sudutnya ya. Sisi depan sudut dengan sudutnya. Nah, pada segitiga ABC diketahui ada A-nya 12, sudut B-nya 105, dan sudut C-nya 45. Ini ada sedikit kesalahan ya. Sudut C. Tentukan panjang B, yang diminta panjang B. Nah, kita buat dulu. Yang diketahui A-nya 12. Ya, kita buat dulu A-nya 12, B-nya 105. Sorry, yang ini A-nya ya, ini bukan C, A-nya 45. Nah, ini yang diketahui. A-nya 12, B-nya 105, dan si A-nya 45. Nah, bagaimana cara mencari sudut panjang B-nya? Jumlah besar sudut dalam segitiga yaitu 180. Jadi Anandaku harus ingat bahwa dalam segitiga, mau segitiga apapun dia, siku-siku, sama sisi, mau sama kaki, sembarang dan sebagainya, jumlah besar sudut dalam segitiga itu pasti 180 derajat. Sehingga kita cari dulu nilai sudut C-nya. Kenapa? Karena sudut A dan sudut B sudah diketahui. Tinggal kita cari sudut C. Sudut C itu 100 dapatnya 30 derajat. Ya, berarti sudut C 30 derajat. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, itu dia. Sekarang kita lihat lagi. Sisi AB itu berhadapan dengan sudut C ya.
Nah, panjang sisi AB ini dapat diperoleh dengan menggunakan aturan sinus. BC per sin A sama dengan AB per sin C. Oke, maaf dulu sebelumnya. BC-nya yaitu 12 ya. Lalu sin A-nya 45, AB-nya adalah AB ya, belum diketahui, sin C-nya 30. Sehingga nah, tinggal kita masukkan sin 45 itu setengah akar 2, sin 30 itu setengah. Lalu kita kalikan ya, sehingga jadinya bentuk gitu. AB sama dengan setengah kali 12 per setengah akar 2. Jadinya AB sama dengan 12 per akar 2. Sehingga AB sama dengan 12 per akar 2. Nah, ini kita sama-sama kalikan akar 2 per akar 2 supaya kita memindahkan akar 2 nya ke atas ya. Kalikan, jadinya 12 akar 2 per 4. Ini akar 4 kan, akar 4 adalah 2. Berarti 12 per 2 akar 2. 12 bagi 2, 6. Jadi 6 akar 2. Sehingga nilai C ini 6 akar 2 gitu. Nah, maaf sebelumnya Nandaku. Di sini tadi kan yang ditanya itu adalah sudut panjang B ya. Ini bukan panjang B, panjang C ya, panjang C. Ini panjang C, lalu ini sudut A. Oke. Itu tadi ini dia hasilnya. Dapatlah hasilnya 6 akar 2. Nah, jadi Anda harus ingat rumus dari aturan sinus. Oke, kalau gitu kita lanjut ke aturan kosinus. Nah, bagaimana sih aturan kosinus? Kita misalkan dulu segitiga ABC itu mempunyai panjang sisi A, B, dan C. Nah, bagaimana menentukan besar ketiga sudutnya? Sedangkan sisinya yang diketahui, bagaimana menentukan besar ketiga sudutnya? Nah, pada kasus ini kita tidak dapat menentukan besar ketiga sudut dengan aturan sinus. Karena kalau dalam aturan sinus harus salah satunya diketahui sudutnya ya. Nah, di sini semua sudutnya belum diketahui, sehingga penyelesaian pada segitiga ini diperlukan aturan kosinus. Bagaimana sih bentuk aturan kosinus? Seperti aturan sinus, aturan kosinus juga berlaku pada setiap segitiga ya. Aturan kosinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur segitiga, misalnya sisi atau sudut atau unsur-unsur yang belum diketahui. Nah, unsur-unsur yang diketahui pada aturan kosinus yaitu sisi, sudut sisi, lalu sisi-sisi gitu ya. Nah, ini dia aturan kosinus. Cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Coba kita perhatikan Anandaku. Ketika ditanya dia cos A, berarti kan sisi depannya tuh A kecil ya. Maka A-nya di ujung, dikurang A kuadrat gitu ya. Lalu dikali 2 kali B kali C. 2 kali BC yang ini, yang sisi yang selain si A gitu ya. Nah, ini cos B berarti dikurang B kuadrat, gitu aja ingatnya. Ini cos C berarti dikurang C kuadrat. Oke, Ibu rasa ini mudah dihafalnya ya. Jadi cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang B kuadrat per 2AC. Cos C sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat kurang C kuadrat per 2AB. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Nah, kita buat dulu segitiga PQR, diketahui dua sisi, satu sudut. Tentukan panjang QR-nya. Nah, ini ya. P depannya P kecil, sudut P depannya P kecil, R depannya R kecil, Q depannya Q kecil. QR berarti yang ini ya, sudut P-nya sisi P. Nah, yang diketahui sudut P-nya 120 derajat, ini P ya. Maaf sebelumnya, sudut P 120 derajat. Lalu PQ-nya 6 cm. PR-nya 4 cm. Oh, maaf sebelum ini belum dibuat ya. Ini PQ-nya 6 ya. PR-nya 4. Oke. Panjang sisi QR dapat diperoleh dengan menggunakan aturan kosinus. QR kuadrat sama dengan PQR PQ kuadrat tambah PR kuadrat kurang 2 kali PQ kali PR kali cos P.
Ini anandaku didapati dari turunan yang tadi. Ya, turunan rumus tadi yang 3 tadi. Tadi kan cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat gitu kan. Nah, turunan tadi, sehingga kita bisa menggunakan rumus itu jadi QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat tambah PR kuadrat kurang 2 kali PQ kali PR kali cos P. Nah, PQ-nya tadi 6, PR-nya 4. Dikuadratkan, lalu 2 kali 6 kali 4 kali cos 120. Cos 120 adalah min setengah. Nah, tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 76. Gitu ya. Karena dia QR kuadrat sama dengan 76, berarti QR sama dengan akar dari 76. Akar 76 adalah 2 akar 19. Oke, nandaku, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai aturan kosinus dan aturan sinus. Dan silakan anandaku coba turunan dari cos A, B, C tadi. Sehingga dapat ini, bagaimana caranya ya. Silakan dicoba. Nah, ini ada latihan segitiga ABC yang punya besar sudut dan sebagainya. Silakan anandaku coba. Dan yang soal nomor 2, segitiga ABC, ini sisi yang diketahui, ditanya sudut. Nah, ini kalau seperti ini, tinggal anandaku aplikasikan aja rumus yang ada, tidak perlu diturunkan lagi rumusnya, gitu ya. Oke, terima kasih anandaku. Selamat mencoba, selamat belajar, dan semangat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.